Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana dalam acara Ragi Renungan Pagi hari Selasa tanggal 24 November 2020. Renungan kita dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 8 hingga ayat yang ke-21. Sebelum kita bersama-sama membuka firman Tuhan, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi yang indah ini ya Tuhan. Engkau telah membangunkan kami dan memberikan kesegaran pada jiwa kami ya Tuhan. Engkau juga penuhi kami dengan roh hikmat, roh kebijaksanaan, kekuatan dan kesehatan, sehingga apa yang kami renungkan pada pagi hari ini ya Tuhan, mengawali dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mau merendahkan hati kami dan kami mau buka pintu hati kami untuk kebenaran firman. Marilah ya Tuhan, Engkau pimpin dan sertai kami, lembutkan hati kami sedia untuk mendengarkan dan hamba-Mu siap untuk menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 8 hingga ayat yang ke-21. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memateraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dari tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini,
maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama, menyembah Allah. Siapa saja yang harus menyembah Allah? Yaitu para malaikat dan umatnya harus datang dan menyembah kepada Allah. Mengapa Allah harus disembah? Karena Dia yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Dia yang telah menciptakan langit dan bumi. Dia yang berkarya, Dia yang mempunyai kekuasaan, Dia yang punya kedaulatan. Janjinya dan perkataannya tidak pernah Ia ingkari, dan kasih setianya nyata di dalam kehidupan umat manusia. Yang kedua ialah waktunya sudah dekat. Artinya hari Tuhan itu sudah dekat. Kalau hari Tuhan itu sudah dekat, apa yang harus dilakukan oleh kita manusia? Yaitu yang pertama, di sini ada 2 sisi. Sisi yang pertama, kita jangan berbuat yang jahat. Jangan kita terus kompromi dan berkecimpung di dalam pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik. Jangan kita mencemarkan diri kita baik dengan hawa nafsu ataupun dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi yang harus kita lakukan ialah kita harus hidup benar terus dan terus berbuat kebenaran. Dan kita juga harus hidup kudus terus dan menguduskan diri kita. Artinya kita harus menjauhi hal-hal yang cemar, yang najis, yang kotor, yang sifatnya menguasai diri kita dengan nafsu-nafsu duniawi. Apakah itu percabulan, perselingkuhan, dan sebagainya. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kekuasaan kedaulatan Allah itu penuh di dalam kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat melawan kedaulatan Allah, yang melawan perkataan Allah, firman Allah. Mungkin kita katakan, mengapa sekarang kita melihat bahwa kebenaran itu selalu berada dalam tekanan. Kebenaran itu selalu dalam penindasan, dalam penghinaan, dalam tekanan dari dosa. Dosa yang lebih menonjol, dosa yang lebih terkemuka, dosa yang lebih
manusia. Sementara kebenaran, kekudusan itu hanya segelintir orang, hanya sedikit orang yang rindu untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Di sini kita dapat melihat apa yang akan dilakukan oleh Allah dalam kehidupan orang-orang yang hidup di dalam dosa. Baik itu penyihir, baik itu peramal, baik itu pemabuk, baik itu orang-orang pembunuh. Apa yang akan dilakukan oleh Allah? Allah akan membalaskan. Allah akan segera datang dan membawa upah atas balasan yang dilakukan oleh manusia yang berdosa. Jadi pembalasan itu adalah haknya Tuhan, kedaulatan Allah. Jadi kita tidak perlu, kalau kita dicaci maki, kita dihina orang karena nama Yesus, lalu kita harus membalas mereka. Kita tidak perlu. Yesus tidak memerlukan pembelaan. Yesus memerlukan kita sebagai orang percaya. Kita harus kuat, kita harus berani menghadapi kenyataan di mana akan datang waktunya orang-orang percaya jemaat Tuhan akan mengalami penindasan, akan mengalami penganiayaan, sengsara dan siksaan karena nama Yesus dan karena firman. Tetapi Tuhan mengatakan iman bertumbuh karena penganiayaan. Firman bertumbuh karena kita mau pikul salib. Apabila kita takut pikul salib, penderitaan, sengsara karena nama Yesus, kita akan berada di luar dari kota Allah, di luar dari Yerusalem baru. Kita akan ketinggalan, kita tidak akan selamat. Karena itu apa yang harus kita perbuat supaya kita dapat masuk ke pintu-pintu gerbang kota Allah dan kita dapat menikmati pohon-pohon kehidupan. Yang pertama ialah kita harus bertobat. Bertobat, kita harus mau menanggalkan jubah lama kita. Kita harus mau diperbaharui. Kita harus mau mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Jangan lagi kita berjalan di tempat. Jangan lagi kita berjalan mundur atau menoleh ke belakang. Tetapi kita terus berjuang maju dan maju untuk meraih janji Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus takut kepada Tuhan. Artinya kita jangan lagi berbuat dosa dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita beribadah hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada lagi yang lain. Kita jangan percaya kepada dukun-dukun. Kita jangan percaya kepada paranormal. Kita jangan percaya kepada penyihir-penyihir. Kita harus fokus. Hati kita fokus hanya tertuju kepada Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Para penyihir, anjing-anjing, orang-orang sundal,
penyembah-penyembah berhala, setiap orang yang mencintai dusta atau hoak, yang melakukan dan yang melakukannya mereka tinggal di luar. Mereka tidak akan masuk ke kota Allah, mereka tidak akan masuk ke Yerusalem baru. Bagaimana suasana Yerusalem baru? Yohanes mendapatkan penglihatan di mana malaikat Tuhan bersaksi kepada Yohanes bahwa di dalam kota Allah ada sumber air kehidupan yang keluar dari tahta Allah, dari tahta anak domba Allah, yang haus akan disegarkan. Mereka tidak akan haus lagi. Yang lapar mereka diberikan pohon kehidupan dan mereka dipulihkan. Mereka diperbaharui dengan daun-daunnya, mereka disembuhkan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sana semua mata air dikatakan jernih seperti kristal. Luar biasa. Tuhan itu memberikan pengharapan, bukan sekedar pengharapan atau isapan jempol, tetapi ini bukan mitos, bukan halusinasi, bukan hayalan, bukan mimpi, tetapi ini adalah suatu kenyataan yang diwahyukan oleh Allah dan dengan roh hikmat dari Allah yang dikaruniakannya kepada para nabi dan terkhusus kepada Yohanes, sehingga Yohanes diberikan pengertian oleh Allah bagaimana dia harus menceritakan semua janji Allah tentang kota Allah, tentang Yerusalem baru itu kepada semua jemaat, kepada semua kita yang menaruh pengharapan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Tentunya kita semua ingin berbahagia. Di sana tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesusahan. Di sana yang ada ialah kita hidup berbahagia. Maukah Bapak, Ibu, dan Saudara semua hidup berbahagia dan penuh dengan limpah kasih karunia dan berkat dari Tuhan? Tentu kita semua ingin diberkati oleh Tuhan. Kita semua ingin berbahagia. Karena itu kita harus mau dibentuk oleh Tuhan seturut dengan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman. Amin. Mari kita bersatu dan doa. Bapa dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih buat kesaksian daripada firman-Mu yang disampaikan kepada kami sekalian melalui penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Kami percaya Tuhan itu semua pengharapan yang penuh kepada kami. Janji yang tidak pernah Tuhan ingkari dalam kehidupan kami. Dan itu semua adalah nyata bagi setiap orang yang mau hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah setiap hari Tuhan sendiri yang memperbaharui kehidupan kami. Tuhan sendiri yang menuntun dan memimpin kehidupan kami supaya kami selalu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Tuhan, kami semua diberkati oleh firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita semua yakin dan percaya setiap kita yang menyimpan firman Tuhan ini dalam hati dan kehidupan kita, kita diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.